Kalau kita tidak mampu untuk menerima orang lain dalam hubungan dengan ajaran agama, cintailah dia sebagai seorang manusia. Karena kita sama-sama manusia. Ya. Jadi jangan lelah untuk mencintai bangsa kita dan teruslah beriman. Dua hal ini kalau kita lakukan secara baik, masyarakat bisa menciptakan kondisi damai, bahkan membuat pemilu itu bukan hanya sekedar satu pesta, tapi pemilu yang riang gembira dan penuh sukacita untuk kemudian menghasilkan pemimpin yang tadi saya sampaikan tadi itu berkualitas dan negarawan. Salam jumpa sahabat Bawaslu, senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di podcast Bawaslu Kota Kupang. Di kesempatan kali ini, sahabat Bawaslu, kita akan berbicara tentang peran tokoh agama dalam perhelatan mengawal pemilu 2024 nanti. Dan saya akan berbicara berkaitan dengan tema kita di kesempatan kali ini bersama dengan Ketua FKUB Kota Kupang, Bapak Pendeta Jeki Latuperisa, MTH. Salam jumpa, Mbak Jeki, apa kabar? Kabar baik, Pak David. Ya, salam jumpa juga. Salam jumpa juga sahabat Bawaslu Kota Kupang. Baik, sahabat Bawaslu, senang sekali. Berkaitan dengan tema kita pada kesempatan kali ini, Pak Jeki dan juga sahabat Bawaslu, tentu juga peran dari tokoh agama untuk mensukseskan Pemilu 2024 ini sangat penting sekali. Nah, ini kita berbicara sampai ke akar, dalam hal ini umat atau jemaat. Berkaitan dengan tema kita pada kesempatan kali ini, Pak Jeki, Pak Pendeta Jeki, apa saja ini masyarakat awam ya, dalam tanda kutip, berkaitan dengan peran tokoh agama dalam pemilu. Nanti ada yang bilang, ini tokoh agama urus apa soal pemilu ini? Kenapa mau pemilu? Pak Pendeta Jeki, silakan. Ya, baik Pak David. Berbicara soal peran tokoh agama dalam rangka mensukseskan pemilu, menurut saya itu peran yang paling besar, Pak David. Dan peran yang sangat penting. Sebab kita tahu bahwa tokoh agama itu terpanggil, dia tidak hanya sekedar menjalankan fungsi sebagai tokoh, tapi menjaga kehidupan. Fungsi menjaga kehidupan itu adalah membuat orang bisa memahami tentang kebenaran dan kemudian memutuskan untuk melakukan kebenaran, bertindak atas dasar kebenaran itu. Itu peran yang paling kuat. Nah, dalam hubungan dengan pemilu, apa hubungannya? Ya. Hubungannya besar, karena bangsa ini adalah bangsa yang bertekad untuk menjadi sebuah bangsa dengan kondisi yang tidak mudah, yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dalam hubungan yang berbeda-beda, mereka dalam kondisi yang kita bisa katakan beragam etnis, bahkan agama. Yeah. Tokoh agama tidak memainkan peran, ini sangat berbahaya bagi kehidupan semua bangsa. Dan karena itu dalam hubungan dengan pemilu, Pak David, menurut saya bahwa semua tokoh agama harus melihat bahwa dia terpanggil untuk menjaga bukan saja iman umat, tapi juga menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dan karena itu, ajaran-ajaran yang disampaikan haruslah ajaran-ajaran yang memberikan kontribusi dalam hubungan dengan menjaga persatuan, untuk melihat bahwa mereka ini adalah umat beragama, tapi juga sekaligus warga bangsa, warga negara. Bahwa kita sangat menghargai kondisi keagamaan kita, tapi juga kita harus mencintai keberadaan kita sebagai sebuah bangsa. Dan karena itu dalam khotbah, dalam berdakwah, atau menyiarkan ajaran agama,
kita menekankan sisi dogma, Ya. tapi jangan lupa juga harus menekankan sisi cinta Ya. kepada manusia, cinta kepada bangsa, cinta kepada negara ini. Sebab orang-orang beragama kalau mereka tidak diajarkan tentang kebenaran, maka aplikasi hidup untuk membangun bangsa pasti tidak ada. Nah, disinilah peran yang sangat penting, sangat sentral dari tokoh agama. Saya lihat bahwa memang tokoh agama ini kan mereka ada dalam berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Kalau dari Kristen saja kita tahu, ada yang mengenyam pendidikan, tapi ada juga yang kursus, ada juga yang memang mengatakan bahwa terpanggil. Nah, latar belakang ini tentu bukan domain kita untuk menyelidiki, tetapi bahwa dia harus punya bekal. Orang pimpin keluarga saja mesti belajar. Mesti belajar untuk pimpin keluarga. Karena itu biasa kalau orang Kupang itu kalau mau nikah itu kan ada waktu untuk jubir keluarga untuk bicara toh, untuk omong, untuk nasihati mereka bagaimana kalian hidup seperti ini. Apalagi pimpin umat itu tidak gampang. Tidak hanya bermodalkan panggilan, tapi dia harus memiliki suatu kualifikasi, ilmu, dan pemahaman yang benar. Sebab konsekuensi daripada pengajaran kita kan dua hal. Membuat mereka bertumbuh secara baik atau membuat mereka jahat. Ya, membuat mereka terarah dalam kebenaran atau mereka menyimpang. Nah, ini kan kalau misalnya dalam ajaran Kristen itu satu proses penyimpangan yang kalau kita sebut, saya ambil istilah menyesatkan. Nah, kalau menyesatkan itu kan, ya mohon maaf ya, kebetulan beta punya background-nya Kristen. Itu dalam ajaran Kristen bilang, kalau kau menyesatkan orang, ikat batu di lehermu, buang ke laut. Nah, bayangkan kalau misalnya tokoh agama ada dalam posisi seperti itu. Sehingga kalau Pak Dev tanya kepada saya, apa sih peran tokoh agama? Sangat besar. Peran yang sangat besar. Karena mereka memiliki potensi yang paling kuat untuk membuat bangsa yang diperjuangkan ini bisa bertahan, berjalan. Dan kemudian kita bisa menikmati hal yang tidak hanya sekarang, tapi bagi anak-anak, bahkan generasi kita di kemudian hari. Baik. Nah, Pak Pendeta Jeki, ini sudah disampaikan juga berkaitan dengan peran tokoh itu. Tokoh agama, bagaimana juga untuk membawa umat atau jemaat ke artinya pemikiran yang positif, hal yang baik, bukan jahat. Tentu saja hal yang baik. Dan harus juga, tetap baik. Iya, harus tetap baik. Tetapi juga pemahaman dari umat atau dari jemaat itu, mereka melihatnya seperti apa? Kira-kira. Ya. Bahwa setiap umat bisa menafsir dan kemudian mereka bisa menilai apa yang disampaikan. Namun dalam hubungan dengan membawa umat untuk melihat tentang bagaimana hal yang ingin dicapai dalam pemilu ini, kita harus tahu bahwa pemilu yang kita mau buat ini kan suatu pemilu yang harus kita lihat tentang pemilu yang substansial, bukan pemilu yang prosedural. Ya, dalam artian bahwa pemilu yang substansi ini kan kita ingin memilih orang-orang sebagai pemimpin yang berwatak negarawan, pemimpin yang hadir dan melayani masyarakat, pemimpin yang jujur, mengedepankan hukum, pemimpin yang bekerja dengan hati, yang memberi diri. Nah, itu kan tujuan kita sebenarnya. Dan karena itu, apa yang masyarakat lihat? Masyarakat harus melihat tentang bagaimana tokoh-tokoh agama ini mereka menyampaikan segala sesuatu dalam sisi netralitas. Berkaitan dengan isu-isu politik juga. Iya, sebab begini, sebab kadangkala ini kan demi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, orang sering menggunakan agama sebagai tujuan politik. Nah, kadang juga politisasi agama sering dilakukan. Nah, inilah berbahaya kalau politisasi agama dikedepankan. Nah, sebab yang kita lihat ini kan
kita menahan supaya jangan sampai ajaran-ajaran yang berbau radikal atau provokatif. Nah, ini kan sangat berbahaya. Ada ungkapan yang baik yang disampaikan oleh Nurkolis Majid atau Cak Nur. Dia bilang rumput kering itu mudah terbakar. Ya. Nah, bayangkan kalau orang memanfaatkan umat atau masyarakat yang tidak paham dan menanamkan pengaruh negatif kepada mereka. Ini kan sesuatu yang sangat berbahaya. Oh, nanti pada akhirnya ada penanganan, tetapi lebih baik mencegah. Mencegah daripada kita harus melakukan satu fungsi penanganan setelah itu. Nah, fungsi mencegah inilah seluruh tokoh-tokoh agama harus punya pemahaman yang baik tentang itu. Baik. Kalau untuk wilayah lebih kita berbicara soal Kota Kasih, Kota Kupang, Bapak Pendeta Jeki melihatnya seperti apa? Ya, Kota Kupang merupakan satu kota dengan karakteristik yang unik. Ya, saya lihat kota ini sudah terlanjur ditabiskan sebagai Kota Kasih. Ya, kendati bahwa kasih itu ada arti daripada huruf-huruf itu sendiri, sehingga dia tidak hanya ada dalam satu pemahaman satu agama, tapi toh saya juga sadar bahwa setiap agama pasti mengajarkan cinta kasih, tidak bisa tidak. Dan kota ini adalah kota yang justru dalam kondisi itu dia pernah ada dalam sampai peringkat 4 indeks toleransi yang dikeluarkan oleh Setara Institute. Sekarang kita nomor 7, ya Kota Kupang nomor 7. Tapi dia pernah nomor 4. Nah, orang-orang yang hidup dalam Kota Kupang ini menyadari bahwa dia ada dalam satu rumah bersama yang kita sebut sebagai rumah persaudaraan. Ya. Dan kondisi persaudaraan itu membuat kondisi Kota Kupang yang kalau kita lihat dia ibarat taman mini Indonesia kecil di Nusa Tenggara Timur. Sangat beragam kota ini. Tapi bahwa kehidupan masyarakatnya, kalau kami sebagai forum kerukunan beragama, kami sering berjumpa dengan tokoh-tokoh agama, organisasi masyarakat, dan tidak ada soal sebenarnya. Kendati bahwa ada prinsip-prinsip yang terbangun dalam hubungan dengan ajaran, dogma, saya kira itu wajar. Ya. Tapi bahwa orang-orang yang ada dalam Kota Kupang ini adalah orang-orang yang benar-benar menjalani suatu kehidupan bersama. Contoh, kita punya suatu hubungan yang paling khas itu adalah kumpul saudara. Ya. Kumpul saudara itu tidak mengenal agama mana, suku apa. Untuk orang pergi sekolah, untuk orang nikah, untuk orang mati, semuanya kumpul keluarga jika dia ada dalam satu RT yang sama, atau RW yang sama, kelurahan yang sama, semuanya kumpul dalam kota ini. Dan tidak pernah berpikir bahwa beta pun anak kan masih kecil, nanti kapan dia mau besar kemudian dia tidak ada. Ada undangan kumpul keluarga, semuanya pergi. Itu keunikan dari Kota Kupang. Dan keunikan ini membuat semua orang melihat bahwa dia adalah bagian daripada yang lain. Nah, hal ini memang kita harus jaga, terjaga. Ibarat hidup dalam sebuah rumah, kita memang beda kamar, tetapi bahwa rumah itu harus dijaga. Karena itu tempat tinggal kita, tempat hidup kita. Nah, apa artinya kalau kita berpikir kita merusak kamar itu, kan rumahnya rusak sebenarnya. Kehidupannya terganggu. Nah, ibarat rumah itulah kota ini memang harus dijaga. Karena kita sudah mengambil keputusan untuk hidup bersama di situ. Artinya kaitannya juga dengan menjelang pemilu. Ini masa-masa kampanye ini lagi hangat-hangatnya, hangat-hangat panas. Di situ juga bisa saja terjadi kita tidak inginkan, tetapi tentu juga gesekan-gesekan dan lain sebagainya. Dan juga di kesempatan kali ini juga berkaitan dengan kampanye Pendeta Jeki, peran dari tokoh umat beragama di Kota Kupang. Ini tadi awal sudah disampaikan bahwa sangat penting, sangat besar sekali, sangat penting untuk menjaga keamanan di dalam umat dalam perhelatan pemilu 2024
2024. Berkaca dari yang tahun-tahun kemarin seperti Ya, apa? ya. Saya lihat bahwa tokoh agama dia harus menyampaikan satu, dia harus menyampaikan tentang ajaran-ajaran agama yang benar. Ya, kebenaran ajaran agama itu eh, sangat menolong kita untuk umat dicerahkan. Pengajaran-pengajaran itu juga harus berbau edukasi. Edukasi untuk kita memahami kebenaran dari setiap ajaran agama. Sebab bagi kami tokoh agama, semakin orang memahami ajaran agamanya, semakin orang mengerti ajaran agamanya, maka dia harus semakin terbuka untuk menerima orang lain. Harusnya begitu. Ya. Ya. Justru yang berbahaya jika semakin dia memahami ajaran agamanya, semakin dia eksklusif dan fanatis. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini kita sekarang mengenal istilah moderasi beragama. Ya, moderasi beragama itu adalah bukan agamanya yang dimodernkan, manusianya yang dimoderasikan. Bahwa orang memahami kondisi keagamaan secara modern. Dia benar-benar memahami ajaran agamanya, dia bangga betul dengan ajaran agamanya, harus bangga. Dia bangga benar dengan apa yang dia yakini sebagai satu kebenaran, dan kemudian dari keyakinan itu dia juga terbuka untuk melihat bahwa ada kebenaran-kebenaran dalam ajaran agama lain. Nah, di sinilah tokoh agama harus membawa edukasi itu kepada mereka, bahwa setiap orang yang hidup bersama yang tadi saya katakan itu adalah orang-orang yang juga menikmati anugerah yang sama. Ya, kita tidak bisa berpikir bahwa anugerah itu hanya diberikan kepada satu agama. Anugerah diberikan kepada semua umat manusia. Hanya memang kita melewatinya dalam jalan-jalan yang berbeda. Saya menggunakan istilah tadi rumah, kamar-kamar, ya. Baik. Nah, ini dan yang kedua, masih ada yang kedua. Yang kedua adalah bahwa ajaran itu kita harus juga meminimalkan hal-hal yang bersifat hoax. Ya, para tokoh agama sebelum menyampaikan segala sesuatu, dia harus sharing, baru kemudian dia saring dulu, baru kemudian dia share. Ya, sebab ada banyak berita-berita yang harus kemudian dipahami oleh tokoh agama, apakah ini dia berkepentingan untuk membuat orang memahami sesuatu secara baik atau memecah belah. Kondisi berita-berita hoax ini kan sangat banyak. Nah, disinilah tokoh-tokoh agama harus menjadi filter. Dia saring segala yang masuk, baru kemudian dia share kepada umat. Karena apa? Seorang tokoh agama menyampaikan sesuatu itu dilihat kebenaran. Ya, dia peran itu sangat penting. Dia tidak hanya sekedar berbicara, dia menyampaikan saja satu pesan. Oh, ini dapat dari pendeta ini dapat dari pastor ini dapat dari imam masjid ini. Itu sangat berbahaya. Dan itu kita harus melihat supaya kita jangan sampai menyampaikan atau men-share berita-berita hoax. Jadi artinya sekarang juga ini mengikuti perkembangan era zaman sekarang ini berkaitan dengan IT, media sosial sangat besar pengaruhnya. Besar sekali. Seperti yang tadi disampaikan Pak Pendeta, ini sangat berpengaruh sekali. Nah, sangat lebih kerja keras lagi mungkin dari Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh agama dalam menyampaikan yang benar, yang baik dan yang jahat. Yang baik dan yang jahat. Kayaknya tema kalau yang baik dan yang jahat ini lebih menarik. Baik, Pak Pendeta Jeki, ini kita kembali juga mengingatkan, menyangkut dengan bagaimana mengikat tali persaudaraan di tengah keberagaman umat yang ada di Kota Kupang ini dalam menjelang pemilihan umum 2024. Tentu juga banyak pesan dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Kupang. Pak Jeki, silakan. Ini sekaligus closing statement. Oh ya, oke. Baik. Jangan lelah mencintai bangsa ini. Jangan lelah mencintai Kota Kupang. Ya. Cintailah bangsa ini dengan sepenuh hati, cintailah Kota Kupang dengan sepenuh hati, dan teruslah menjadi umat beragama yang beriman. Jadilah umat beragama di mana kamu menjadi agama, apakah Islam, Kristen 100%, dan jadilah warga bangsa yang 100%. Kita mengembangkan suatu semangat toleransi, tapi juga kita tetap menjaga bahwa kita terlahir sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita tidak mampu untuk menerima
orang lain dalam hubungan dengan ajaran agama, cintailah dia sebagai seorang manusia. Karena kita sama-sama manusia. Ya. Jadi jangan lelah untuk mencintai bangsa kita dan teruslah beriman. Nah, dua hal ini kalau kita lakukan secara baik, masyarakat bisa menciptakan kondisi damai, bahkan membuat pemilu itu bukan hanya sekedar satu pesta, tapi pemilu yang riang gembira dan penuh sukacita untuk kemudian menghasilkan pemimpin yang tadi saya sampaikan tadi itu berkualitas dan negarawan. Ya. Baik, terima kasih Oke. Bapak Pendeta Jeki Latuperisa, MTH, Ketua FKUB Kota Kupang yang sudah memberikan informasi dan penyegaran kepada kita semua menjelang pemilu 2024 nanti. Dan juga untuk sahabat Bawaslu tentu juga nilai demokrasi mengakui bahwa perbedaan dan keragaman adalah realitas yang harus diterima dan dirayakan. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan dalam keberagaman dan mensukseskan pesta demokrasi 5 tahunan dengan aman dan penuh kekeluargaan. Sekali lagi terima kasih Sama-sama Pak Pendeta dan ya. juga untuk sahabat Bawaslu, bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan. Salam awas. Salam awas. Saya David Salam Michael. awas. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya.